Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh semangat untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, bugar, dan tetap semangat menjalani hari-hari. Ya, kami sangat senang bisa kembali menyapa para sahabat yang luar biasa, yang selalu setia mengikuti video-video kami seputar kesehatan, gaya hidup, dan inspirasi bagi para lansia di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin ada yang dari luar negeri? Kalau boleh tahu, dari kota atau desa mana sahabat menyimak video ini? Coba ketik di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti kita bisa saling kenal dan berbagi cerita. Dan satu lagi nih, boleh juga disampaikan usia sahabat sekarang berapa, dan bagaimana kondisi kesehatannya akhir-akhir ini? Apakah sedang dalam masa pemulihan, baru sembuh dari sakit, atau alhamdulillah tetap sehat dan aktif? Kami doakan semoga apapun kondisi sahabat saat ini, selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kesehatan di usia lanjut memang anugerah yang luar biasa. Tapi kami paham, menjaga tubuh agar tetap fit di usia 50-an, 60-an, bahkan 70 tahun ke atas, tentu punya tantangan tersendiri. Ada yang harus mengatur pola makan lebih ketat, mengurangi gula, rutin kontrol tekanan darah, atau memantau kadar gula darah supaya tetap stabil. Tapi jangan khawatir. Di channel ini, kami hadir untuk menemani sahabat semua. Kita akan belajar bersama bagaimana menjalani usia lanjut dengan penuh makna, tetap aktif, dan tentu saja, tetap sehat. Nah, kali ini, kita akan ngobrol santai tentang satu minuman yang hampir semua orang suka, terutama orang tua. Apalagi kalau bukan kopi. Sahabat lansia sehat pasti tahu dong sensasi minum kopi di pagi hari, saat udara masih sejuk, atau sore hari sambil membaca, duduk di teras, menikmati angin semilir. Wah, nikmatnya luar biasa. Bahkan buat sebagian orang, hari rasanya belum lengkap kalau belum menyeruput secangkir kopi. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kebiasaan minum kopi itu sehat untuk kita, terutama di usia yang tidak muda lagi? Lebih penting lagi, apakah sahabat biasanya minum kopi dengan gula, atau tanpa gula? Kebanyakan orang Indonesia, terutama generasi kita dulu, punya kebiasaan menambahkan 1 atau 2 sendok gula ke dalam kopi. Kadang-kadang bahkan lebih. Rasanya jadi lebih manis, dan memang lebih enak di lidah. Tapi, sahabat tahu tidak? Kebiasaan ini ternyata bisa menjadi bumerang bagi kesehatan, terutama jika dilakukan setiap hari dan tidak dibarengi pola hidup sehat lainnya. Itulah mengapa di video ini, kita akan mengupas tuntas manfaat-manfaat kopi tanpa gula, sekaligus bahaya yang bisa timbul kalau kita terlalu sering menambahkan gula ke dalam kopi. Kami ingin ajak sahabat semua untuk melihat kopi dari sudut pandang yang lebih bijak. Karena kopi sebenarnya bukanlah musuh, bahkan sebaliknya. Dalam kadar yang tepat, kopi bisa jadi teman baik bagi tubuh kita. Tapi semua itu tergantung bagaimana cara kita menikmatinya. Makanya, penting sekali untuk mengenali apa saja kandungan alami dalam kopi, kenapa gula bisa berdampak buruk, terutama bagi kita yang sudah lanjut usia, dan bagaimana caranya supaya kita bisa tetap menikmati kopi, tanpa harus mengorbankan kesehatan? Nah, semua pertanyaan itu akan kita bahas dalam video ini, dari awal sampai akhir, dalam 10 bab yang sudah kami siapkan secara runtut. Bukan cuma fakta-fakta ilmiah saja, tapi juga tips praktis, kisah nyata, dan solusi yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat lansia sehat, kami tahu bahwa setiap orang punya kebiasaan yang sudah melekat puluhan tahun. Mengubahnya bukan perkara mudah, tapi perubahan kecil bisa memberi dampak besar. Loh, termasuk mengganti kopi manis menjadi kopi pahit, perlahan-lahan, dengan niat menjaga kesehatan jantung, ginjal, dan gula darah kita. Dan ingat, tidak ada kata terlambat untuk hidup lebih sehat. Entah usia sahabat sekarang 55, 65, atau bahkan 80 tahun ke atas. Kalau kita mulai peduli hari ini, hasilnya bisa kita rasakan dalam hitungan minggu. Bahkan perubahan sederhana bisa mengurangi risiko penyakit kronis, memperpanjang usia harapan hidup, dan membuat hari-hari kita lebih ringan dijalani. Sahabat tercinta, sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, yuk siapkan secangkir kopi hangat, kalau bisa, tanpa gula dulu ya. Biar kita bisa menyimak sambil menyeruput, meresapi, dan merenungkan apa manfaat kopi sesungguhnya bagi tubuh kita, dan bagaimana kita bisa menghindari jebakan manis yang berbahaya di balik gula. Kalau sahabat punya alat tulis, boleh juga disiapkan untuk mencatat hal-hal penting. Atau cukup didengarkan dengan santai, tak perlu tergesa. Kami tahu, kesehatan adalah hal yang sangat pribadi.
Dan video ini kami buat bukan untuk melarang atau menghakimi, tapi justru untuk mendampingi dan menginspirasi, agar kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita di usia lanjut. Dan tentu saja, kami percaya sahabat lansia sehat adalah pribadi-pribadi yang bijak, terbuka, dan terus mau belajar. Jadi, yuk lanjut ke bab kedua, di mana kita akan mengenang dan merenungkan peran kopi dalam kehidupan kita selama ini. Kita akan lihat bagaimana kopi bukan sekadar minuman, tapi juga bagian dari kebersamaan, kenangan, bahkan terapi suasana hati. Sampai jumpa di bab berikutnya. Jangan di-skip ya, karena bab-bab setelah ini akan membuka mata kita lebih dalam tentang kebiasaan sederhana yang bisa jadi kunci umur panjang dan hidup bebas penyakit. Sahabat channel Lansia Sehat, kalau kita merenung sejenak dan melihat kembali ke masa lalu, berapa banyak kenangan yang tercipta di balik secangkir kopi? Coba ingat-ingat. Mungkin dulu, waktu kita masih muda, secangkir kopi selalu hadir setiap pagi sebelum berangkat ke ladang, ke kantor, atau ke pasar. Atau saat sore menjelang maghrib, ketika matahari mulai turun, kita duduk santai di beranda rumah sambil menyeruput kopi hangat buatan sendiri atau buatan pasangan tercinta. Ada yang pakai cangkir enamel bergambar ayam, ada juga yang pakai gelas kaca sederhana. Kopi bukan sekadar minuman. Ia adalah teman setia, pengiring hari-hari kita sejak dulu. Kopi juga sering jadi pengantar obrolan. Saat kumpul keluarga, kumpul dengan teman-teman sebaya, arisan RT, bahkan saat ngopi sambil ngobrol ringan dengan tetangga. Tidak heran, kalau banyak dari kita merasa seperti ada yang kurang kalau belum ngopi. Kebiasaan ini sudah begitu melekat. Bahkan di beberapa daerah, minum kopi adalah bagian dari tradisi dan budaya lokal. Di Sumatera, ada tradisi ngopi pagi sebelum memulai aktivitas. Di Sulawesi, kopi Toraja dikenal jadi kebanggaan. Di Jawa, kita mengenal istilah ngopi-ngopi, bukan hanya tentang minum, tapi tentang kebersamaan. Kopi menjadi bagian dari ritme hidup orang Indonesia, dan bagi kita yang sudah masuk usia lansia, kopi seringkali menjadi satu dari sedikit rutinitas yang membuat hati senang dan pikiran segar. Namun, sahabat lansia sehat, pernahkah kita bertanya, apakah kebiasaan ngopi kita selama ini sudah tepat? Apakah kita ngopi sekadar ikut kebiasaan, atau benar-benar tahu apa yang terkandung di dalamnya? Lebih jauh lagi, apakah kebiasaan ngopi kita selama ini membawa kebaikan untuk tubuh, atau malah menyimpan risiko diam-diam? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Metabolisme melambat, fungsi organ menurun, kadar gula darah lebih mudah naik, tekanan darah lebih sensitif, sistem pencernaan tak sekuat dulu. Dan saat tubuh berubah, kebiasaan pun sebaiknya ikut menyesuaikan. Kopi, sebagai minuman yang mengandung kafein, punya dua sisi. Bisa jadi penyegar alami, tapi juga bisa jadi pencetus gangguan kesehatan, tergantung bagaimana cara kita menikmatinya. Disinilah banyak orang lansia yang tidak menyadari bahwa 1 sendok gula yang ditambahkan setiap minum kopi, pelan-pelan bisa menjadi penyebab naiknya gula darah. 2 sendok teh gula setiap pagi selama bertahun-tahun bisa berdampak besar. Coba bayangkan begini, kalau sahabat minum kopi 2 kali sehari, dan setiap cangkir diberi 2 sendok teh gula, berarti sehari ada 4 sendok teh gula. Dalam seminggu, 28 sendok teh gula. Dalam sebulan, sekitar 112 sendok teh gula. Dan dalam setahun, itu bisa mencapai 1.344 sendok teh gula. Itu baru dari kopi saja. Belum dari makanan manis lainnya seperti kue, teh manis, sirup, atau jajanan pasar. Angka ini bukan untuk menakuti, tapi untuk menggugah kesadaran bahwa kebiasaan kecil bisa berdampak besar jika dilakukan terus-menerus tanpa koreksi. Tapi jangan khawatir, sahabat, disinilah letak kabar baiknya. Kita tidak perlu berhenti minum kopi, tapi kita perlu mulai mengubah cara menikmati kopi. Mungkin di awal terasa pahit, mungkin lidah belum terbiasa, tapi seperti halnya saat pertama kali kita belajar naik sepeda, semua butuh proses. Dengan niat menjaga tubuh tetap sehat, ngopi tanpa gula bukanlah penyiksaan, justru itu penyelamatan. Kita juga perlu mulai melihat kopi bukan hanya dari rasa, tapi dari manfaatnya. Karena ternyata, bila dikonsumsi dengan bijak, terutama tanpa tambahan gula, kopi justru membawa banyak kebaikan untuk tubuh kita. Tapi itu akan kita bahas lebih dalam di bab berikutnya. Sebelum lanjut, mari kita jujur sebentar. Seberapa sering sahabat minum kopi dalam sehari? Apakah setiap cangkir kopi selalu ditambah gula? Apakah sahabat pernah mencoba kopi tanpa gula dan merasa tidak sanggup menikmatinya?
Jawaban dari pertanyaan ini akan membantu kita mengetahui sejauh mana tubuh kita sudah tergantung pada rasa manis dan seberapa besar peluang kita untuk memperbaikinya. Karena faktanya, banyak lansia yang semula merasa tak bisa hidup tanpa kopi manis, setelah berani mencoba dan bertahan beberapa minggu, akhirnya terbiasa dengan rasa asli kopi yang pahit, tapi justru lebih menyegarkan dan menyehatkan. Bahkan, banyak yang bilang, setelah dibiasakan, justru kopi tanpa gula lebih enak. Lidah jadi lebih peka terhadap rasa alami, dan badan terasa lebih ringan. Sahabat, mari kita ingat satu hal penting. Kebiasaan yang terasa nyaman belum tentu baik, dan yang awalnya tidak nyaman, bisa menjadi sumber kebaikan. Jadi, mari kita lihat kebiasaan ngopi kita bukan sebagai sesuatu yang harus dihilangkan, tapi sebagai sesuatu yang perlu diatur ulang. Karena pada akhirnya, kesehatan kita di masa tua bukan hanya tentang minum obat rutin atau ke rumah sakit, tapi tentang keputusan kecil yang kita ambil setiap hari, termasuk keputusan sederhana saat kita membuat kopi. Pakai gula atau tidak? Sahabat channel Lansia Sehat. Di bab sebelumnya, kita telah mengenang betapa akrabnya kopi dalam keseharian kita. Tapi sekarang, mari kita menengok lebih dalam. Apa sebenarnya yang terkandung di dalam secangkir kopi? Karena sebelum kita menilai apakah kopi itu menyehatkan atau justru membahayakan, kita harus kenal dulu isi dan karakter aslinya. Bayangkan secangkir kopi hitam tanpa gula. Warnanya gelap, aromanya tajam, rasanya pahit. Tapi di balik itu semua, kopi mengandung zat aktif alami yang sudah diteliti puluhan tahun oleh para ahli gizi, dokter, hingga ilmuwan dari berbagai negara. Mari kita kenali satu persatu kandungan dalam kopi dan efeknya pada tubuh, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia lansia. Minuman panas 1. Kafein, penyegar yang kontroversial. Kafein adalah zat paling terkenal dalam kopi. Ia bersifat stimulan, artinya merangsang sistem saraf pusat. Ini sebabnya mengapa kita merasa segar dan terjaga setelah minum kopi. Bagi orang tua, efek ini bisa memberi manfaat, membantu meningkatkan kewaspadaan, mengurangi rasa kantuk, meningkatkan semangat, bahkan kadang bisa membantu meringankan sakit kepala ringan. Namun, sahabat, kafein juga perlu diwaspadai bila dikonsumsi berlebihan, terutama bagi lansia yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, gangguan jantung, insomnia, sulit tidur, atau sering merasa cemas. Kafein bisa meningkatkan detak jantung dan tekanan darah sementara. Jadi penting sekali untuk mengenali batas toleransi tubuh kita masing-masing. Umumnya, 1-2 cangkir per hari masih tergolong aman bagi lansia, selama tidak ditambahkan gula berlebihan dan tidak diminum terlalu malam. Daun gugur 2. Antioksidan, pelindung tubuh dari radikal bebas. Sahabat tahu tidak, ternyata kopi adalah salah satu sumber antioksidan terbesar di dunia. Antioksidan adalah zat yang melawan radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas bisa menyebabkan kerusakan sel, mempercepat penuaan, dan menjadi faktor pemicu berbagai penyakit kronis seperti kanker, stroke, atau penyakit jantung. Bagi kita yang sudah lanjut usia, kemampuan tubuh memproduksi antioksidan alami sudah menurun. Karena itu, kita perlu asupan antioksidan dari luar, seperti dari buah, sayur, dan ternyata juga dari kopi. Beberapa jenis antioksidan dalam kopi antara lain asam klorogenat. Chlorogenic acid dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kadar gula darah. Melanoidin, zat yang terbentuk saat kopi dipanggang, memiliki efek antimikroba dan antiinflamasi. Quinine, selain memberi rasa pahit, juga membantu meningkatkan fungsi hati. Jadi bisa dibayangkan, jika kita minum kopi tanpa gula, kita mendapatkan semua manfaat antioksidan ini tanpa beban tambahan kalori. Herba 3. Asam amino dan mineral. Kopi juga mengandung sedikit vitamin dan mineral, seperti magnesium, membantu mengatur tekanan darah dan kadar gula. Kalium, penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan fungsi otot. Vitamin B2, riboflavin mendukung metabolisme energi. Memang kadarnya tidak setinggi pada makanan utama, tapi tetap memberi kontribusi jika dikonsumsi rutin dalam porsi wajar. Tanda silang 4. Kandungan yang tidak ada dalam kopi asli, gula. Nah, ini yang penting sahabat catat. Kopi murni, tanpa tambahan gula, adalah minuman rendah kalori dan rendah lemak. Bahkan bisa dibilang hampir 0 kalori. Namun saat kita menambahkan 2 sendok teh gula saja, kalorinya melonjak menjadi sekitar 30-40 kalori per cangkir. Dan semakin banyak gula ditambahkan,
semakin tinggi pula kalori yang masuk ke tubuh. Kalori dari gula adalah kalori kosong, artinya tidak mengandung nutrisi bermanfaat, tapi bisa disimpan tubuh dalam bentuk lemak. Inilah sebabnya banyak orang yang merasa tidak makan banyak, tapi berat badannya tetap naik, atau kadar gula darahnya sulit turun, karena mereka mendapatkan kalori dari minuman manis seperti kopi manis, teh manis, sirup, dan sejenisnya. Akta menarik, kopi pahit, hidup manis. Ada ungkapan menarik dari para lansia yang berhasil lepas dari gula. Saya sekarang minum kopi tanpa gula. Rasanya memang pahit, tapi hidup saya jadi lebih manis. Kalimat ini tidak hanya puitis, tapi juga penuh makna. Karena memang, ketika kita berani mengurangi yang tidak sehat, hidup kita jadi lebih ringan. Tubuh lebih segar, pikiran lebih jernih, dan risiko penyakit bisa ditekan. Sahabat channel Lansia Sehat, sekarang kita sudah tahu apa saja isi secangkir kopi. Kita jadi lebih paham bahwa kopi bukan musuh, bahkan bisa jadi kawan baik. Tapi dengan syarat, jangan mencampurnya dengan gula berlebihan. Nah, di bab berikutnya, kita akan membahas lebih rinci lagi tentang manfaat-manfaat kopi tanpa gula bagi tubuh kita, khususnya untuk kita yang berusia lanjut. Manfaat ini bukan sekadar cerita dari mulut ke mulut, tapi sudah didukung banyak penelitian. Jadi, pastikan sahabat tetap menyimak ya, karena siapa tahu, setelah tahu manfaatnya, sahabat akan semakin semangat beralih ke kopi tanpa gula mulai hari ini. Manfaat kopi tanpa gula untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal isi secangkir kopi di bab sebelumnya, sekarang saatnya kita membahas secara lebih rinci. Apa saja manfaat kopi jika dikonsumsi tanpa tambahan gula? Banyak orang menganggap kopi hanyalah minuman untuk membuat mata melek. Tapi tahukah sahabat, bahwa kopi, khususnya kopi hitam tanpa gula, ternyata menyimpan berbagai manfaat kesehatan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas? Namun perlu diingat, manfaat ini hanya bisa dirasakan kalau kopi dikonsumsi dengan cara yang benar, yaitu tanpa gula, tidak berlebihan, dan dalam kondisi tubuh yang stabil. Mari kita bahas satu persatu manfaatnya, disertai penjelasan sederhana agar mudah dipahami dan diterapkan. Tanda centang putih tebal 1. Meningkatkan daya ingat dan fungsi otak. Salah satu masalah yang sering dialami lansia adalah penurunan daya ingat. Kadang lupa meletakkan barang, sulit mengingat nama orang, atau lambat dalam berpikir. Ini wajar, karena seiring bertambahnya usia, fungsi otak ikut menurun. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kafein dalam kopi dapat merangsang fungsi otak, terutama bagian yang mengatur memori dan konsentrasi. Dengan kata lain, minum kopi tanpa gula secara rutin dapat membantu lansia menjaga ketajaman pikiran, memperlambat kepikunan, dan meningkatkan daya fokus. Tentu tidak serta-merta menjadi pintar, tapi bisa membantu otak kita tetap aktif dan responsif. Apalagi bila diiringi dengan aktivitas otak lain seperti membaca, menulis, atau berbincang dengan orang lain. Tanda centang putih tebal 2. Meningkatkan suasana hati, mood booster. Sahabat pernah merasa lebih semangat setelah minum kopi pagi-pagi? Itu bukan perasaan semata. Kafein yang masuk ke tubuh bisa merangsang produksi dopamin dan serotonin, yaitu hormon yang berhubungan dengan perasaan senang dan rileks. Inilah sebabnya mengapa kopi sering disebut sebagai pengusir galau. Bagi lansia, apalagi yang hidup sendiri atau jarang berkegiatan sosial, kopi bisa menjadi teman kecil yang menenangkan hati dan pikiran. Namun manfaat ini hanya optimal jika diminum tanpa gula. Karena gula yang berlebihan justru bisa membuat suasana hati mudah naik turun, dan dalam jangka panjang bisa memperburuk suasana hati karena fluktuasi gula darah. Tanda centang putih tebal 3. Membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2. Nah, ini yang paling penting untuk sahabat ketahui. Salah satu manfaat utama kopi tanpa gula adalah membantu menurunkan risiko terkena diabetes tipe 2. Kenapa bisa begitu? Karena kopi mengandung asam klorogenat, yaitu zat alami yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu hormon yang mengatur kadar gula dalam darah. Jika sensitivitas insulin meningkat, tubuh lebih mudah menyerap gula darah, sehingga tidak menumpuk dan menyebabkan diabetes. Namun jika sahabat menambahkan gula ke dalam kopi, efek ini bisa hilang bahkan berbalik menjadi penyebab lonjakan gula darah. Maka dari itu, kopi hanya akan bermanfaat untuk mencegah diabetes jika dinikmati tanpa gula. Ini sangat penting bagi kita yang sudah didiagnosis prediabetes, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes, atau ingin mencegah penyakit gula di usia tua. Tanda centang putih tebal 4.
meningkatkan metabolisme dan membantu pengendalian berat badan. Kopi tanpa gula memiliki efek termogenik, artinya dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Ketika metabolisme meningkat, tubuh lebih cepat membakar kalori dan lemak. Ini sangat berguna untuk mengontrol berat badan, terutama bagi lansia yang aktivitas fisiknya mulai menurun. Dengan metabolisme yang lancar, pencernaan lebih baik, tubuh terasa lebih ringan, energi harian meningkat, dan risiko obesitas menurun. Bayangkan kalau sahabat hanya mengganti kopi manis menjadi kopi pahit, lalu mengurangi sedikit porsi makan malam, hasilnya bisa luar biasa. Tanda centang putih tebal 5. Menjaga kesehatan jantung. Sahabat mungkin pernah dengar anggapan bahwa kopi bisa menaikkan tekanan darah. Itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Kopi dalam jumlah wajar, 1-2 cangkir per hari, justru bisa membantu menjaga kesehatan jantung, karena kandungan antioksidannya membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan, mengurangi peradangan, dan menjaga aliran darah tetap lancar. Namun syaratnya, kopi harus dikonsumsi tanpa gula, karena justru gulalah yang memperburuk kondisi jantung. Gula bisa menyebabkan peradangan pembuluh darah, menambah beban jantung, dan meningkatkan kadar kolesterol jahat. Jadi, kopi bisa menjadi pelindung jantung, selama disajikan dalam bentuk alaminya, hitam dan murni. Tanda centang putih tebal 6. Membantu fungsi hati, liver. Satu lagi manfaat kopi yang jarang diketahui adalah kemampuannya membantu menjaga kesehatan liver atau hati. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi tanpa gula dapat menurunkan risiko sirosis hati, meningkatkan enzim-enzim hati, dan membantu mengurangi penumpukan lemak di hati, fatty liver. Bagi lansia, hati adalah organ vital yang harus dijaga karena berperan menyaring racun dari tubuh. Dan kopi hitam, dalam takaran yang pas, bisa menjadi teman baik hati kita. Tanda centang putih tebal 7. Mengurangi risiko penyakit Parkinson dan Alzheimer. Dua penyakit yang paling ditakuti di usia lanjut adalah Parkinson, gangguan gerak dan tremor, dan Alzheimer, penurunan fungsi otak dan ingatan. Beberapa studi besar menunjukkan bahwa lansia yang rutin minum kopi tanpa gula memiliki risiko lebih rendah terkena kedua penyakit tersebut. Ini diduga karena efek perlindungan dari antioksidan, peran kafein dalam menjaga fungsi otak, dan meningkatnya aktivitas sel otak. Ini tentu bukan jaminan mutlak, tapi memberikan harapan bahwa dengan pola hidup sehat dan konsumsi kopi yang tepat, kita bisa memperlambat datangnya penyakit degeneratif ini. Sampai di sini, kita sudah paham bahwa kopi tanpa gula ternyata menyimpan sejuta manfaat bagi tubuh lansia. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau kopi tanpa gula begitu menyehatkan, kenapa banyak orang tetap memilih kopi manis? Dan yang lebih penting lagi, apa dampaknya bagi tubuh jika kita terlalu sering menambahkan gula ke dalam kopi kita? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab di bab 5, yang khusus membahas kenapa gula bisa jadi musuh diam-diam, terutama bagi tubuh yang sudah menua. Jadi jangan lewatkan, karena pembahasan berikutnya akan membuka mata kita lebih lebar lagi tentang risiko nyata yang tersembunyi di balik rasa manis. Sahabat channel Lansia Sehat, sampai di sini, kita sudah mengetahui bahwa kopi tanpa gula bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita, dari menjaga daya ingat, memperbaiki mood, menurunkan risiko diabetes, hingga menjaga kesehatan jantung dan liver. Namun, semua manfaat itu bisa sirna hanya karena satu kebiasaan kecil yang masih sering dilakukan oleh banyak orang, menambahkan gula ke dalam kopi. Memang, gula memberi rasa manis yang menyenangkan. Banyak orang merasa kopi terlalu pahit kalau tidak ditambah 1 atau 2 sendok gula. Tapi sahabat, kita tidak sedang membahas soal rasa. Kita sedang membahas apa dampaknya bagi tubuh, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Mari kita telaah lebih dalam. Mengapa gula bisa jadi masalah besar, khususnya bagi lansia? Permen 1. Gula adalah kalori kosong. Yang pertama perlu kita pahami adalah, gula tidak memberikan nilai gizi yang berarti. Gula memang mengandung kalori, tapi tidak mengandung vitamin, mineral, serat, atau zat bermanfaat lainnya. Itulah mengapa gula disebut sebagai kalori kosong, kalori yang hanya menambah beban tubuh tanpa kontribusi apapun untuk kesehatan. Jika dikonsumsi berlebihan, gula akan diubah menjadi lemak tubuh, yang dapat menumpuk di perut, organ dalam, bahkan di pembuluh darah. Inilah yang menjadi awal dari berbagai penyakit kronis. Alat suntik 2. Gula memicu diabetes tipe 2.
Sahabat tentu sudah sering mendengar bahwa diabetes adalah momok bagi lansia. Kabar buruknya, kebanyakan kasus diabetes tipe 2 disebabkan oleh konsumsi gula berlebih selama bertahun-tahun. Dan salah satu penyumbang gula harian yang sering tidak disadari adalah kopi manis. Kebiasaan menambahkan gula ke dalam setiap cangkir kopi membuat tubuh kita terus-menerus diserbu glukosa. Dalam jangka panjang, ini membuat kerja insulin, hormon pengatur gula darah, menjadi terganggu. Akhirnya tubuh mulai resisten terhadap insulin, dan kadar gula darah terus naik. Hasilnya, diabetes. Sahabat, diabetes bukan penyakit yang bisa dianggap remeh. Penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi seperti gagal ginjal, luka yang tidak sembuh, luka kaki diabetes, gangguan penglihatan, hingga kebutaan, kerusakan saraf, bahkan serangan jantung dan stroke. Ironisnya, semua itu bisa dimulai dari 1 sendok gula dalam kopi yang dikonsumsi setiap hari selama bertahun-tahun. Hati merah 23. Gula meningkatkan risiko penyakit jantung. Mungkin sahabat mengira lemak adalah musuh utama jantung. Tapi kenyataannya, gula pun ikut berperan besar merusak jantung. Konsumsi gula berlebih dapat menyebabkan peradangan pembuluh darah, meningkatkan kadar trigliserida, lemak darah, menurunkan kolesterol baik, HDL, dan meningkatkan tekanan darah. Semua ini adalah faktor risiko utama penyakit jantung. Dan bagi lansia, risiko ini meningkat karena elastisitas pembuluh darah sudah berkurang. Kebiasaan minum kopi manis 2 kali sehari mungkin terdengar sepele. Tapi jika dilakukan setiap hari tanpa disadari, itu sama saja seperti menambahkan beban ke jantung secara perlahan tapi pasti. Timbangan 24. Gula menyebabkan penumpukan lemak di perut. Salah satu perubahan yang sering dialami lansia adalah perut buncit. Meski makan tidak terlalu banyak, lemak tetap menumpuk. Salah satu penyebabnya adalah gula berlebih, terutama dalam bentuk cair, seperti gula dalam kopi atau teh manis. Gula akan disimpan tubuh dalam bentuk lemak, dan lemak yang paling mudah terbentuk adalah lemak visceral, yaitu lemak di sekitar organ dalam perut. Lemak visceral ini sangat berbahaya karena mengganggu kerja organ penting, menyempitkan ruang gerak jantung dan paru-paru, meningkatkan risiko sindrom metabolik. 5. Gula mengganggu fungsi otak dan memori. Banyak orang tidak menyadari bahwa konsumsi gula berlebih juga berdampak pada fungsi otak. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi gula dapat melemahkan koneksi antar sel otak, mengurangi kemampuan belajar, dan mempercepat penurunan daya ingat. Artinya, semakin sering kita mengonsumsi kopi manis, semakin besar kemungkinan kita mengalami penurunan fungsi kognitif di usia tua. Padahal seperti yang kita bahas sebelumnya, kopi tanpa gula justru bisa membantu menjaga daya ingat. Tapi jika dicampur gula, manfaat itu justru berubah jadi ancaman. 6. Gula merusak gigi dan tulang. Masalah lain yang sering dialami lansia adalah kesehatan mulut dan gigi. Konsumsi gula secara rutin, apalagi tanpa diimbangi kebersihan mulut yang baik, dapat mempercepat kerusakan gigi, gigi berlubang, infeksi gusi. Selain itu, asupan gula berlebih juga dapat menyebabkan peradangan yang berdampak negatif pada kesehatan tulang. Di usia lanjut, kita sudah berisiko terkena osteoporosis, dan gula hanya akan memperburuk keadaan. Diagram dengan tren turun 7. Gula menurunkan kualitas tidur dan energi. Sahabat pernah merasa lelah padahal tidak banyak aktivitas? Atau sering bangun tidur tapi badan tetap terasa letih? Salah satu penyebabnya bisa jadi lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis akibat minuman manis. Gula menyebabkan energi naik cepat, tapi juga jatuh dengan cepat, seperti naik roller coaster. Akibatnya, tubuh jadi mudah lemas, mood tidak stabil, tidur terganggu, pikiran jadi gelisah. Sahabat channel Lansia Sehat, dari semua penjelasan tadi kita bisa simpulkan satu hal penting. Gula yang berlebihan, terutama jika ditambahkan ke dalam kopi, bisa menjadi pemicu utama berbagai penyakit yang sering menyerang lansia. Dan karena tubuh kita di usia lanjut tidak sekuat dulu dalam mengolah gula, maka bahaya gula jadi lebih besar bagi kita dibanding saat muda. Ingat, gula itu seperti penyamun dalam senyuman. Rasanya manis, tapi efeknya menyelinap dan perlahan-lahan merusak dari dalam.